Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus mengenai kabar dari updatean pemain-pemain keturunan. Nah, di sini pun memang kita ketahui beberapa waktu lalu Bapak Arya Sinulinga dan juga Shin Tae-yong itu sudah bertemu di sela-sela acara ulang tahun pernikahan dari Bapak Erick Thohir. Dan banyak sekali yang berprasangka bahwa pertemuan itu adalah membahas mengenai keturunan. Dan di sini pun saya melihat memang saya selalu mencari informasi mengenai kabar-kabar terbarunya. Dan di media-media nasional, saya pun juga belum terlalu mendapatkan bagaimana info yang memang itu menjurus kepada satu pemain ataupun dua pemain. Tetapi saya melihat di sini ternyata ada, teman-teman, dari media Korea Selatan. Di sini pun saya juga sudah menelisik mengenai media ini. Ternyata media ini juga sebelumnya pernah mengabarkan mengenai pemain-pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi seperti sosok Jordi, kemudian Sandi, dan itu pun apa yang dikatakan itu terbukti, teman-teman, karena saya melihat acuannya ini tentu kepada Coach Shin Tae-yong dan juga beberapa staff dari Coach Shin Tae-yong yang memang ia wawancarai. Nah, ada dua ternyata, teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa bantu channel ini. Jadi teman-teman semua untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun saya melihat bahwa media Korea Selatan ini bernama Best 11. Dirinya pun selalu mengabarkan berita-berita sepak bola Korea Selatan, timnas Korea, dan juga berita-berita Asia, sepak bola Asia, terkhusus Indonesia. Dia pun mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mendekati dua pemain. Ya, yang ini memang menjadi kriteria Shin Tae-yong dua pemain ini. Tentu yang pertama sosok Jay Idas itu sudah menjadi target ya, baik itu dari PSSI maupun Coach Shin, dan juga satu lagi ternyata teman-teman, Rian Flamingo. Nah, Rian Flamingo ini memang pemain berdarah Indonesia, Suriname, dan Belanda ya. Dan saya melihat ketika Ivar Jenner berbaju timnas, karena saat ini Rian Flamingo ini bermain bersama FC Utrecht bersama Ivar Jenner, tetapi saya melihat perbedaannya ketika Ivar itu bermain di Young FC Utrecht, Rian Flamingo ini yang usianya juga masih muda, 21 tahun, dia sudah tembus di FC Utrecht Senior. Bahkan kita ketahui bahwa posisinya itu, teman-teman, itu adalah sebagai back dan juga gelandang bertahan. Dan sangat produktif juga, dirinya selalu menjadi starter, dan di musim ini sudah mencetak 2 gol 1 assist. Nah, sebelum saya akan membahas mengenai dalam, di sini memang media dari Korea Selatan ini memang sudah berbicara secara detail ya, bahwa Shin Tae-yong ini memang memilih dua pemain itu terlebih dahulu, atau dua pemain ini terlebih dahulu. Karena seperti Kevin Lee dan juga sosok Emil Audero itu masih alot. Pembahasan dari naturalisasi Kevin dan juga Kevin Dick dan juga Emil itu masih alot. Jadi Shin Tae-yong saat ini fokus pada dua itu. Dan ternyata teman-teman ada kaitannya juga dengan obrolan yang dibicarakan kepada Coach Shin dan juga Bapak Arya Sinulinga beberapa waktu yang lalu. Ternyata juga membahas ini. Nah, dua pemain ini semuanya itu adalah posisi back. Tetapi saya melihat memang dua pemain ini saat ini itu memiliki potensi besar. Mengapa saya bilang seperti itu? Di sosok Rian Flamingo. Sebelumnya dirinya membela Sassuolo di Liga Italia. Dan saya melihat di sini di Liga Italia posisinya sebagai back ya, atau pemain bertahan, dia sudah mencetak 16 gol. Itu sangat luar biasa menurut saya. Dan juga dia sudah menciptakan 58 caps di Serie A. Ya, usianya saat itu masih 19 tahun. Kemudian dia juga sudah mencetak 2 assist. Nah, ini artinya dia di Sassuolo itu juga sangat bagus penampilannya. Dan dirinya pun saat ini dipinjamkan ke Utrecht, itu juga bukan pemain yang dipinjamkan karena permainan jelek, tidak. Tapi Sassuolo meminjamkan ke Utrecht itu agar dia memiliki jam terbang, dan ketika dia sudah bagus di Utrecht, dia akan dikembalikan ke Serie A. Nah, menurut saya ini menjadi hal yang sangat luar biasa, apalagi saat ini market value-nya atau kontraknya itu mencapai 45 miliar. Ya, ini bisa terus berkembang sesuai dengan usia nanti dan juga kemampuan dirinya. Karena saya melihat ini menjadi potensi besar. Dan ya, ini menjadi hal yang harus kita tunggu nantinya. Seperti satu lagi ya, yakni sosok Jay Idas. Nah, Jay Idas pun juga sama, posisinya juga sebagai main bertahan.
Tetapi Jadis ini dia lebih ke segitiga ya menurut saya, karena bisa ke gelandang bertahan, kemudian gelandang tengah, dan juga bek kanan. Jadi seperti latar L dia bisa berposisi itu. Tetapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kedua pemain ini saat ini sedang masa puncak-puncaknya. Dan memang bukan berarti di masa puncaknya ini kemudian Sintayong tertarik, tetapi Sintayong juga sangat yakin bahwa pemain ini kedepannya memiliki potensi. Dan potensi itulah yang akan digali oleh Sintayong. Dan menurut saya ini bukan main-main, teman-teman. Jadi saya melihat ya mungkin karena saya di sini yakin dari media Korea Selatan ini juga mengatakan seperti itu, dan buktinya seperti sosok Rafael kemudian Ivar itu jadi dinaturalisasi juga saya pernah membaca dari artikel media ini. Jadi memang saya melihat bahwa ya semoga saja di sini PSSI terkhusus ya, dan juga beberapa anggota atau delegasi dari diaspora itu segera untuk membuatkan atau memproses pemain ini, karena ya kalau kita berkaca dengan Piala Asia ini tidak lama lagi, jika Indonesia tidak bisa mengejar pemain-pemain ini, ya tentu kita akan mengandalkan pemain yang sudah ada. Tetapi jika memang nanti ini bisa ya diambil oleh PSSI, ya tentu ini menjadi modal yang sangat bagus. Bukan hanya PSSI, tetapi untuk investasi ke depan, karena mereka ini seperti Jadis masih 23 ya, masuk ke 24, kemudian Flamingo ini 21, mereka itu masih pemain-pemain muda. Dan kita masih memiliki ataupun masih ingin memiliki pelapis-pelapis yang sangat hebat. Nah inilah teman-teman mengapa kita sangat bersyukur ya, kita sangat beruntung banyak sekali pemain-pemain keturunan yang saat ini, karena saya melihat kualitas dari federasi ya, dan juga timnas kita itu semakin baik dan juga semakin bagus. Timnas kita pun juga saat ini dipertimbangkan di level Asia. Walaupun kalau saya melihat tingkatan ya, kalaupun kita sudah masuk di level Asia itu ada tingkatannya teman-teman. Tingkatan 4 dalam artian ini selalu menjadi langganan Piala Dunia, ataupun tingkatan 8 yang selalu masuk ke perempat final Piala Asia ya. Dan hampir satu langkah lagi masuk di Piala Dunia atau di per 16. Nah, itu menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus. Tapi yang jelas Indonesia saat ini menduduki 24 tim terbaik Asia ya, karena sudah lolos di Asia, Piala Asia. Dan kita akan membuktikan ini, dan jalan ini sudah benar. Dan ini menurut saya hal yang sangat kita tunggu-tunggu ke depannya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan dua pemain ini ya, Rian Flamingo dan juga Jadis yang memang menjadi prioritas Sintayong? Apakah kalian yakin PSSI mampu mengejar dua pemain ini secara cepat agar segera dinaturalisasi demi Piala Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.